على نبوي شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآمنين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدب النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه, bermula rukun sembahyang yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Jadi kita memasuki rukun yang ke-9 daripada rukun sembahyang. Yang mana rukun sembahyang itu semalam berjumlah 13 rukun. Jadi yang 13 ini yang diantaranya yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Jadi termasuk rukun wajib. Lebih jelas lah atau bentukan tadi. Jadi kita kewajiban bulan. Bermula duduk tasyahud akhir disunatkan duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk ketika kita tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Duduk tawarruknya tak. Ya, duduk tawarruknya tentu sunnah hukumnya. Sedangkan duduk tasyahud akhir, asal duduk saja tasyahud akhir, hukumnya wajib. Asal duduk di tasyahud akhir, duduknya tenang, duduknya tentu wajib. Dan disunatkan oleh ulama duduk tawarruk, dan disunatkan. Apa? Artinya tawarruk yang biasa kita kerjakan itu, duduk tawarruk yang kita kerjakan itu sunnah hukumnya berkaitan. Bila kata kawa dengan duduk tawarruk tadi boleh duduk menghayata yang kawa, asal duduk, jangan berdiri. Ya, namun berdiri dan duduk, yalah. Nah, cuma aja bahwa dia namun karena berdiri berduduk, yalah. Namanya artinya itu tidak berdiri itu kan duduk lah. Ya. Jadi duduk tawarruk itu hukumnya sunnah, duduk model tawarruk itu sunnah. Sedangkan duduk tasyahud akhirnya itu wajib hukumnya. Bermula duduk tawarruk yaitu seperti duduk iftirash, sama juga kayak duduk iftirash semalam. Cuma bedanya hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan dan disunatkan pada waktu duduk tasyahud akhir itu meletakkan
ujung lututnya dan membuka akan jari tangan kirinya serta menggenggam akan jari kanannya. Baiklah, kecuali telunjuknya maka sunat diulurkan serta gantinya ketika membaca innallah. Jadi duduk duduk tawarruk itu lebih duduk iftirash, bedanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Sekira teman ya. Nah, malam. Bedanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan di sini. Kalau tawaruk itu terus ini lah. Atau mereka sebelah lah. Nah, jadi nah, jelas. Nah, jelas. Nah, jelas. Kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Nah, bila kawat tetap kayak ini bermusiknya, bila ada kawat ini ya kayak ini berang. Atau biar sambil ini berang. Katanya pada sunat ulama kawat kayak kawat. Lalu di sini tutup tawarruk, kaki kiri dikeluarkan dengan ini. Nah, keluarkan ini. Nah, ini keluarkan. Ini keluarkan lalu, keluarkan ke sebelah kanan. Adalah disilang. Dan disunatkan pada duduk tawarruk tasyahud akhir itu meletakkan tangannya. Pulang. Nah, kena tadi sudah. Nah, sunatnya sidin meletakkan dua tangan di atas pahanya. Nah, pengeran tangan yang kayak lah. Mulai sini sampai dia pahanya di paha. Nah, ini dinto. Nah, sunat ini sunat dinto lah. Ini hukumnya sunat. Kada wajib, kada cuma sunat. Nang sunat ini nang wajib itu duduk ini yang sunat. Dan duduk kayak gini pun sunat hukumnya. Bila kada kawa kayak ini boleh kayak ini. Bila kada kawa kayak ini boleh dinto. Kada kawa kayak ini boleh kayak ini. Yalah, kada kawa pun nang kayak ini berapa? Kada kawa berapa begini? Kakanan dah. Kada kawa berhiring ke kanan, kemudiannya orang bergerak napa-napa, isyaratnya lagi. Kada kawa isyarat pakai hati, kada kawa pakai hati menyangakan. Menyangakan lagi. Yalah. Nah, jadi pahamlah nang duduk kayak ini sunat hukumnya. Ini nang duduk ini nah. Sunat. Nah, lalu di sini mengendap tangan ini tampahannya. Ini sunat juga. Bila kata kawa kayak ini boleh itu. Ini jadi ini. Kan apa kada batal. Cuma kada dapat pahala sunat. Berarti lah orang kamu kamak. Anak kayak ini berharap aja lagi. Jadi betul sebelah kayak ini nah. Boleh kan? Boleh, asal jangan bergerak ini. Artinya sampai tuntung beranya. Oh, tahu jalan ini. Allahu Akbar aja syarat aja. Dada jangan apa? Jangan apa? Jangan terkitar pada kiblat. Nah, boleh sini. Cuma kada dapat pahala sunat. Dan supaya dapat pahala sunat jadi ini. Nah. Ya kan? Timbang-timbang ada kawa juga kayak ini kada kawa duduk bersila. Boleh. Macam hati balainya tak ubah. Nah, jadi ini duduk di tambah lah. Paham tak? Nah. Sekira-kira sama atau berbetulan ujung jarinya akan ujung lututnya. Nah, jadi ini ujung jari berbetulan gini, jangan dinto. Nah, dinto. Nah, ini ujung dinto, ujung jari handap di sini. Nah, dinto. Ayolah.
sekira-kira sama atau berbetulan akan ujung jarinya, akan ujung lututnya. Lutut ini ujung jari, ujung lutut berbetulan gitu. Jangan kayak ini, penyaman kayak ini, yalah. Ini udah kepala sunnah, kada dapat. Jadi segera dapat. Nah, ini kan nanti dilapakakan lah sini, jangan diangkat. Atau duduk iftiras kayak nikah, barayanya atau duduk iftiras tetap tujuan. Yang dilapakakan amun kawa. Bila kada kawa kan usah, lebih penting ini macam sakit parut usah. Di amun kawa aja, ya kan? Nah lalu pulang ini, nah tawarok. Nah ini ujung lutut, ini ujung. Nah, jangan ribet kayak ini. Kayak di bang sah aja sembahyangnya, cuma kada dapat pahala sunat. Ini sunat dengan ketambahannya. Paham lah? Nah, mudahan paham. Dan membuka akan jari tangan kirinya serta menggenggam akan jari kanannya. Nah ini jari tapak kayak dia lah tadi dibuka, jangan kayak ini, jangan gitu, tapi dibuka kayak ini. Nah diurai, yang ini nang kiri ini diurai. Sedangkan jari jabani tangan yang kanan serta menggenggam akan jari kanannya. Nah yang ini digenggam kecuali telunjuknya. Nah langsung digenggam mulai awal. Nah, genggam kayak itu. Nah, maka artinya kecuali telunjuk di sini telunjuk di kayak ini. Nah, maka sunat diulurkan serta mengangkatnya ketika membaca illallah. Jadi waktu illallah diangkat dan diulurkan itu. Ini mulai awal itu sudah. Nah, di sini ketika bang dipadakan inilah artinya kalau di dalam kitab-kitab Nanggalang itu ada pandak di sini. Ini nah. Ini nah nih, ini nih. Nah ini. Ada nang kayak ini. Ada nang kayak ini. Sok pilih aja terserah mana. Cuma nang masyhur tentang nang ini lah di dalam kitab Bidayatul inilah Bidayat Imam Ghazali. Nah, kalau fikirnya ada kayak ini. Nah juga cuma mana nang nyaman, anak kayak ini, kaki ini, salah. Cuma jangan nintok. Jangan nintok. Nah, dia kena ini. Jadi ada tanda innallah ada tekan ke atas. Lalu ujar gurulun bila sudah Muhammad Rasulullah ini turun sedikit. Begitu buakan. Kenapa ini di situ isyarat Allah di atas Muhammad di bawah. Nah, paham lah. Jadi mulai awal ini nah. Jadi maka sunat diulurkan serta mengangkatnya ketika membaca illallah. Nah, paham lah. Dan paham lah. Nah, itu caranya. Dan pahamnya lah. Ini dulunya kalau langsung bayarnya lah. Dipraktekkan kan bingung benar. Kecuali dia sebenarnya kalian saudara yang ada itu kamu udah pas ada yang sorangnya. Kamu kan pas ada anak. Ini kalau ada pas ada anak. Karena bila ibadah kadang sesuai dengan tuntutan agama, artinya ada tuntutan dengan menurut syariat ibadahnya ada di tanah. Disuruh kita nuntut ilmu itu menyebab bisa dia sudah berhari-hari jalan karena pasca kanan tuntut terus gali terus karena hukumnya dia akan meluas. Ada ilmu al-bahar, ilmu itu seperti lautan luas, ada yang kini, lain-lain. Lalu kita berkat untuk ilmu tahu ya kata dia tadi kan ya untuk ikhtiar ini
nang mana nang sunat mana nang wajib. Mun kada tahu ya kan misalkan tawarok to iya nang kayak dulu mau dihiringkan tak. Sakat itu nang wajib padahal nang duduk behir itu hukumnya sunat aja. Lalu kata kawa ya nang itu kedorongan sakit betis ya. Karena kita ini pengeran manusia, pengeran makhluk itu kadang-kadang besar, apa sehat kadang-kadang besar, puasa kadang-kadang besar, pasti ada batasnya. Karena ujar Allah Taala kullu ummatin aja, semua makhluk itu ada batasannya. Ini makhluk, artinya makhluk keberadaan ciptaan Allah ada batasannya. Idza jaa ajaluha, ya bila sudah sampai batasannya, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kata awal didahulukan, kata awal dibiarkan, dan awal didahulukan. Kalau baik kita kaliannya, ya Allah ulun kekaidah aja sakit batis, sudah yang dulu, sudah yang marah kata Allah. Ya bingung kita. Nah kalau kita tahu hukumnya, oh ini sunnah, oh ini fardu, artinya kata kawa duduk kayak gini, kayak apa kawa asal dulu, ya kan? Nah, lalu keadaan di sini pulang supaya pas dan kayak Rasulullah, ya kan? Jadi kayak apa itu, ya kan? Ini kebetulan dengan untuk tadi. Karena banyak orang dalam ibadah itu banyak kemudian menyalahi sunnah. Kebanyakannya, ikut di sini, modelnya tak. Ini kenapa? Padahal puasanya model kapakuk sudah, kemahiran sudah. Akhirnya menyalahi sunnah, lalu kita ujung-ujungnya karena terlalu rancak menyalahi sunnah daripada Rasulullah, sunnah gawin sembahyang, timbul sembahyangnya kayak berkah. Akibatnya apa? Nikah hati kita bukannya, hati kita bukannya. Lalu hati kita ini kita timbul karena keras apa? Ketujuh mengarasi ampun kita, timbul rigat. Bila sudah rigat dibersihi kada mau dibersihi, akhirnya timbul penyakit. Nah, bila sudah timbul penyakit, beribadah apa aja tadinya benar. Itu dosa penyakit hati, penyakit zahir saja. Nah, dibetulkan. Nah, ini pembacaan doa Allah katanya man. Membaca Quran saja gimana dia kau bersuara. Ya, penyakit zahir apalagi penyakit hati. Penyakit hati di sini katanya penyakit liver kata. Liver itu penyakit hati juga, cuma lain itu maksudnya. Karena timbulnya penyakit di hati ini pasti ada sebab-sebabnya. Macam-macam sebab-sebabnya. Nah ini dan kita tanggulan dulu sebelum sebabnya timbul, sebabnya dulu kita cari. Apa penyebab penyakit hati di dalam diri kita? Itu kan urut orang paling umum penyebab hati kita menjadi sakit, menjadi rigat karena kejahilan di dalam diri kada dihilangkan. Itu penyebabnya. Karena kita katujuh mengingun ngarannya jahil. Katujuh. Buktinya ada hanya artinya di majelis, ada hanya terpalu. Belajar kenapa sultan, kenapa sekali nyaman, kenapa biasa orang begini kada pede itu tolong ya, kenapa percaya diri udah, ada percaya diri artinya apa? Minder, pulang pulang. Apa gara minder itu ya? Minder itu kita rasakan nyaman juga. Gengsi kenapa jadi gengsi? Karena merasa diri masa kerja asa kayak Allah apa menghilangkan hilangkan niat karena Allah Ta'ala tuntut ilmu hilang untuk apa? Menghilangkan kejahilan insyaallah sama. Jadi paham dan paham pakai cara duduk. Jadi katakan
duduk tasyahud akhir hukumnya wajib, sedangkan duduk tawarruk hukumnya sunnah. Dan mengangkat jari itu hukumnya sunnah juga. Jadi bila ada orang ada terangkat kan apa? Atau perayanya adalah dan tasyahud akhir dan duduk iftirash, artinya duduk dan kayak tasyahud awal. Ini bisa itu, jalan. Misalnya di terhadap berjamaah rangkaian ini, lalu duduk yang itu kayak pas sampai selajur sampai pulang, sama seperti yang sah asal duduk. Karena di sini disuruh wajib duduk tasyahud akhir, ya. Artinya tasyahud akhir itu bahan pilihan akhir. Nah, tasyahud itu membaca asyhadu an la ilaha illallah, ini untuk tahiyat akhir dan asyhadu di situ tuh kita membanggakan Allah Taala. Karena yang di terakhir itu ujar di dalam kitab, itulah kalimat artinya dialog Allah dengan Nabi kita ketika Isra dan Mi'raj. Dan dibawa dimasukkan dalam sembahyang. Ketika Nabi berhadap bertamu lawan Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hadis, Nabi berpandir dengan Allah, yaitu dengan dialog at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ujar Nabi. Lalu Nabi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bila kita artinya sembahyang sama hukumnya kita mi'raj juga dengan Nabi kita. Karena Nabi mi'rajul mu'min as-salat, mi'rajnya orang beriman itu sembahyang. Kalau Rasulullah mi'raj itu di bulan Rajab di 27 sini langsung menghadap kepada hadirat Allah Taala yang mukhalafatuhu Taala lil hawadith. Sedangkan kita kata kawan mandang Allah, kata kawan melihat Allah Taala, lalu disitu dirasakan rahatan itu asyhadu an la ilaha illallah, di panggilan ujung sembahyang kita rasakan kita mendapat kawan tasyahud akhir itu ngarannya tasyahud awal permulaannya dulu. Lalu dan kayak caranya belajar dengan duduk supaya simpul. Orang pepandiran itu orang yang diri secara permanen. Artinya bertahap pepandiran orang begini dengan pengurusan pepandiran begini olah. Ada olah. Jadi segala simpul ya Pak, ya menentukan modelnya kita dan duduk. Duduknya itu wajib, lalu pada sunnahnya itu duduk tawarruk dipiringnya tadi. Nah lalu kita pas sudah illallah jadi gini kata mata dipandang lawan dengan jadi gini kita sunnah hukumnya apa yang dipandang menunjuk isyarat illallah hanya Allah itu satunya, Tuhan itu satu aja. Tidak ada yang lain, ya. Nah, kalau di dalam zikir itu illallah, la mawjuda illallah, la fa'ila illallah, la ma'buda illallah, la mausufa illallah. Penataan. Kada ada kata. Ini kamu rakam kan ini kita penyampaian betul. Oke. Jadi syahadat tuh kita. Pokoknya ini kalau rakam dia ada bapak, anjing, ada bapak. Artinya kalau beginian dalam sembahyang ini kada bapak kelihatan, ada bapak. Jadi keluarkan lihat akan ini dicarangi. Waktu mencarangi itu hati kita kan sudah belajar sifat 20, ya lah. Nah di sifat 20 itu dimasukkan mulai wujud kita bapak sampai mutakalimmun sudah Allah. Nah ini yang ada ini hanya Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, ya Allah. Sudah memandang Allah yang ada, Allah memiliki sifat sempurna, lalu yang ada ini siapa lagi? Allah yang sempurna lagi. Nah, innallaha Allah yang sempurna. Aku pangkat ada.
buktinya ada kita buat dalam sifat yang sempurna ada. Kita sempurna lah sifat. Katakanlah ada sempurna. Buktinya yang nyata dulu mau mati, yang nyata dulu mau bunuh, yang nyata mau kandungan, yang nyata banyak kita ini sifat kekurangan, menunjukkan bahwasanya kita berisi sifat kekurangan. Nah, karena ada kekurangan di dalam diri kita ini, hasilnya yang sempurna menutupi yang kekurangan tadi. Nah, lalu sudah sempurna yang menutupi, ada lagi yang kurang. Ada kalau yang nampak yang mana yang sempurna. Siapa yang sempurna itu? Ya Allah. Dan pahamlah. Jadi kita ada paham yakinkan aja sudah. Ini bingung paham mau bila paham syukur, bila ada paham cukup yakinkan dia aja dan kita ada ulun ada harap, ulun ada hebat, ulun ada bisa. Itu dah illallah. Nah, Allah nomor satu. Jadi berada kisah itu menunjuk kepada Allah aja. Nah, jadi rahatan sembahyang itu kalau ujar guru-guru kita, ujar berbahari, karam makan rahatan sembahyang itu waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, karam makan diri kita nih, ada di karam makan itu tinggal makan. Arti tinggal makan adalah ada rezeki. Dan ada siapa bila dipandang ini satu ini lagi. Yang satu ini yang ada jadi yang ada yang satu. Nah, lalu waktu Muhammad Rasulullah turunkan ke bawah, nah ada pada turunkan ke bawah ditimbul wujud sudah. Siapa wujudnya? Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad. Karena kita asalnya ada timbul ada berkat siapa? Berkat Nur Nabi Muhammad. Nah, lalu berkat Nur Nabi Muhammad dan adanya kita ini berkat sidin, jadi asalnya sidin. Jadi nak ada yang ini nak melihat ini kelihatan ini siapa? Nur Nabi Muhammad. Dan sifat itu aja maksudnya. Sifat sidin 4 kelola. Sidin orangnya bagus, jujur. Itu ulang amanah, terpercaya. Amanah tabligh menyampaikan baik. Habis itu ulang sidin adalah fatal. Cantik adalah di awal kita merampat ini. Adalah timbul di awal kita merampat ini. Kadang berpadah jujur manusia kita. Nang jujur siapa? Rasulullah saja nang jujur. Jalan. Bis itu pulang berpadah amanah banyak manusia kita. Banyak menyalahi janji kita, menyalahi amanah. Lalu nang amanah jujur amanah siapa? Rasulullah. Ya, nang jujur amanah nih. Presiden saking amanahnya Allah sampaikan terus. Jalan. Kadang ini sidin berdusta, kadang ini sidin menyalahi kayak pada kayak orang sidin sudah. Lalu pulang sidin besi tablik, ada tablik itu menyampaikan, orang menyampaikan kada ilmu. Ilmu, nang berisi ilmu, nang nampak ilmunya di dalam dunia ini siapa? Ilmu Rasulullah. Sa'amin gomal kayak aja manusia, ulama kayak aja gandalnya pulangnya surganya juga kayak seperti gomalnya. Tongkatnya kayak juruk lampu apa jambu ini tas derem jika nonton kayak aja tatap taklim Rasulullah. Buktinya namanya sampaikan pasti berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun berucap qala Nabi bersabda Rasulullah berarti nak alim siapa? Nabi Muhammad. Nah, lalu nang pintar Nabi Muhammad, kita adalah kepintaran. Bisa ini berkat siapa? Rasulullah. Bisa makan berkat siapa? Rasulullah. Jadi yang pintar ini siapa? Nah, Rasulullah. Jadi mau sudah melihat yang keempat ini yang ada di siapa lagi? Nama mana kiri? Aku bisa melihat berkat Nabi Muhammad. Aku kawal makan berkat Nabi Muhammad, kawal pegawai berkat Nabi Muhammad. Nah, lalu dicumulakan ini ngarannya mazhar Nabi Muhammad cuma.
Ada yang mandang diri seorang Allah. Inna Allah hanya Allah yang satu, yang zatnya ada, lalu wujudnya nur dari Muhammad. Nampak kelihatan kisah Allah di dalam diri Nabi Muhammad. Kisahnya bukannya Nabi Muhammad Tuhan ada, tapi kisah ini kan memadahkan lingkupan iya lain. Cuma kisah ini memadahkan bahwasanya ada ampun kisah. Kayak Langgar ini ada mengisahkan siapa? Langgar ini cuma mengisahkan siapa? Mengisahkan adanya tukang. Betul. Nah, ini siapa? Kalau Langgar ini siapa? Tukang lah. Ya lah. Nah, jadi kita melihat Langgar, melihat lampu, melihat ini menunjukkan adanya Allah. Mengisahkan mau bagusnya Langgar ini mencerminkan kayaknya bentuknya kayak ini mencerminkan kepribadian tukang ulah. Kayak terlalu biasa Indonesia pada mau ulah ini ya, Cina punya artinya tukang yang mau ulah. Nah kita sampai lah ini tukang. Ini kalau disebut tukang apa lah ini tukang. Cuma adanya ini sebab berkat karena menunjukkan adanya si tukang ulah. Rasulullah mengisahkan ini aku kawa ini dan menunjukkan adanya dan kalau adanya nama ulah. Siapa nama ulah itu? Ya Allah Ta'ala. Nampak kisah di awal sidin lalu dibagi sidin kalau kita makanya ujar Nabi adalah qasim aku orang yang membagi lalu dibagi sidin. Bisa berumah berkat Rasulullah, bisa berkebun berkat Rasulullah, bisa berdagang berkat Rasulullah. Nah, lalu sudah berkat sidin berdatangan, ampunnya nang cuma sidin ya kita ada lagi dan jumlahan, ada jumlahan. Kepada alim ilmu siapa, kepada sugih ampun siapa asalnya. Nah, ini ya ada. Ini mulai datang tubuh aja ada ampun kita, ampunnya ada. Ampun siapa? Ampun orang berdatangan. Ini kita nih ada timbul dulu mencungkung ini berkat siapa? Berkat umat abah dulu. Itulah dia lari asal secara dulu nih. Nah, jadi hendak berharap pada kuitan. Ayo, ya ada. Berperibahasa tujuh orang adalah aku sugih ya tapi itu ini masih. Artinya makan daun kuitan. Minum lawan kuitan, ganja belanja duit kuitan, bapak dah. Bapak tenang aja, abah itu banyak isi duit, emakku banyak isi berharap, tapi ampun kuitan seorang adalah ada sukinannya. Ada harapnya. Ini sama kita ini asalnya berkat Nabi, nang harap orang Nabi, berkat Nabi, lalu dikaruniakan kalau kita. Ayo mengaku, mau tenang aja aku banyak duit, anakku dia banyak duit belakang kurang beritaan di sembahyang siapa mana jadi Rasulullah asalnya tak turun ke guru ke saudara kita ini, nah jadi sembahyangnya pun siapa Rasulullah pun ya ada pun kita ini lalu Allahu Akbar. Wah, ini bagiannya. Ya ada. Baca Quran dia bilang bagiannya. Maka pulang di belakang bila ada menjaga bangun Allah. Wah, begadang ruang hidung. Asal iya gitu. Padahal ini yang dipakai pakaian kurang. Nah, di sini isyarat inna Allah. Nah, pandang Allah yang ada Muhammad Rasulullah lalu wujudnya yang ada timbul ini siapa berkat Nabi Muhammad seperti kita ya ada. Nah itu didoakan Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Nah ulang-ulang yang didoakan kadang doakan kita ya kan. Itu artinya hikmahnya nih pandang yang sudah belajar sifat dulu tinggal bagaimana ya ini artinya etikat ini membujurakan hati. Hakikat hati dipandang, hakikat diri dipandang.
Artinya diri kita ini asalnya ada, lalu ada, nah, sebab siapa ada ini. Ya, berkatnya nih. Nah, bila kalian tahu siapa asal bab kita ini ada, ya akan kisah seorang terus sampai takabu mati kan yang ya. Karena kita hakikatnya dan sebujurnya dalam diri itu roh. Ini yang dia. Sedangkan batang luar itu kerongkong dia. Lalu kita juga sudah datang aja. Datang keluar itu namanya roh kita ini kita harus bertanggungjawabkan. Lagi di dunia kita disuruh memberi makan roh, menjaga roh kita supaya jangan mati. Sekali belum sampai ajalnya mati. Betul. Pas sudah masuk dalam kubur, nang ditabung itu roh bertahan, nang dirasakan roh bertahan. Nah, lalu lagi di dunia ilmu kada dimasukkan, amal kada dimasukkan lawan roh tadi. Ini kan bingung ini kan. Ini perjalanan itu malaikat barat buka, sebab Tuhan engkau. Ada bingung aja tuh. Kadang menjawab itu beratan roh kita. Kalau ini kan terpakai apa-apa. Soalnya kadang jangan kalau kita dilihatnya awak kita inilah sudah roh dicabut itu memberi manfaat masih kita juga rahatan dikubur begitu masuk akan pasti gelabak-gelabak adalah gelabak-gelabak ini adalah berarti ada bermanfaat lagi. Cuma tetap ada hubungan dengan roh merasa hidup orang nggak sih, cuma kata kayak nangannya juga artinya kita ada berdasarnya tak ya ada kan bermanfaat lagi. Makanya lagi di dunia kita diberi kesempatan oleh Allah itu nang disuruh benar, nang dilamaki, nang dituntut nih memberi makanan nang di dalam ini nang dituntut apa makanannya ilmu agama aman aman apa pertama etika pemujuratan ini bangunan duit karena roh kita itu kalau di dalam kitab itu pada kitablah dan Qiratul Qurtubi kitab kita dan waktu Allah menciptakan kita manusia diciptakan di segumpal tanah roh sudah diciptakan nafsu dan akal sudah diciptakan dijadikan satu lalu roh kita di dalam kitab itu kada hendak masuk maksudnya ada mau masuk ada mau keras biar Allah masuk, ada masuk biar Allah dandan. Kenapa? Berbau, ada kadep ini sama dengan masuk kan setumat aja ya Allah, bahasa kita di setumat aja. Itu di kamar ada jawab ini setumat aja biar Allah ya nggak waktu kan. Ajarnya dimasuk akan kekerasan masuk sampai sebagian sekalinya imbah masuk kenyamanan di dalam. Nah, ini kenyamanannya apa? Diandak di dunia timbullah mata ulur, di dunia mata benda dunia nafsu masuk umpat juga mengalami akal masuk juga mengalami ilmu belum ada. Akhirnya ilmu kada dibuati nafsunya aja nampak mengalami akalnya kada aktif. Iya dan Allah wahai roh berulik lagi sampai dan batas waktu ya dan kaidah aja ya Allah kaidah aja semalam kada hendak masuk ini kenapa hendak pulang berdiam itu kada hendak ya Allah nyaman sudah nah tapi nyaman nang kada jujur ya nang kekerasan itu mencabut berugut ya nang dalam kitab itu bila kekerasan mencabut seperti sakitnya dan kayak kulit pun dikuruti binatang dikupas kulitnya kayak kulit itu ya kan sakit banget nah, tapi bila roh kita dilembut roh kita nyaman artinya dimasukkan ilmu agama i'tiqad bujurakan ilmu agama dimasukkan beramalnya paham siapa aku siapa Tuhan siapa hakikat diriku siapa diriku sebujurnya paham ini ada dibocilkan mati itu keluar itu kan ngalih kita sedang dari Allah Ta'ala ingin ya Allah sadar sampai waktunya siap ini ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Wahai nafsu mutmainnah, hati yang sudah tenang, roh yang sudah lembut, rohnya sigar, rohnya sehat. Kadang-kadang di kita tuh kadang mengalihkan jadinya dengan situ sehat. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, berbalik kami kemana berbalik kepada Tuhan engkau untuk mengambil keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau masuklah sebagai golongan hamba-Mu. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah Ta'ala, ini mati nang nyaman. Makanya kan untuk lelaki lagi begitu kalau kalian yalah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujungnya jannah itu masuk ke dalam surga. Dan terus supaya dapat surga apa? Dan cari dulu keridhaan Allah Ta'ala supaya Allah redha, roh kita dilembutkan. Kayak apa caranya supaya lembut? Dengan ilmu agama. Dapat ilmu agama. Jadi sebenarnya kan lagi merasa aku kada harap, aku kada hebat, merasa udah, ya kan? Karena paham sudah sifat dulu, ngerti sudah. Yaitu disariki orang kada apa-apa, dihina orang kada apa-apa, dipuji orang kada apa-apa dalam itu. Iyalah, beribadah kadang-kadang apa-apa. Dan bila kadang-kadang nang ini kadang-kadang ya akhirnya bila akhirnya beribadah kecuali nama jin dulu, sanjung dulu. Nah, ini makanya i'tiqad bujurakan, ini sudah i'tiqad bujur, bukti kebujuran i'tiqad, yakin Allah sebagai Tuhan kita, kemudiannya apa? Kemudian bukti fikih, ya sembahyang, puasa, zakat, bahagia dan lain sebagainya. Fikih. Nah, lalu supaya fikih ini sempurna, jangan rusak, jangan jangan rusaklah. Pakai ilmu tasawufnya, dibersihi ulang diri kita. Nah, tasawuf ini kan berhubung dengan tauhid, berhubung lah. Dan lalu berhubung dengan bulan ini kan, jadi menghujurkan nanti tanah. Ibarat peribahasa tuh kayak paring. Bikin kayaknya paring yang terurai. Nah, lalu ikatnya paring itu supaya jangan terhampur, ikat ujung-ujung. Iyalah. Nah, ujung sini tauhid, ujung sini tasawuf, lalu rata. Nah, jadi lurus tuh. Bila nang tauhidnya ada, dia ikat ujung sini, fikih kada diikat, fikihnya ada, tasawufnya kada diikat ujung sini, tatap tetap. Jadi harus ketiganya. Tauhid, fikih dan tasawuf, ketiganya ini lengkap. Ini mudahan paham sudah. Dan illallah adalah bila kata kau merasakan cukup dan illallah meningkatkan pandang Muhammad Rasulullah turun akan sedikit hati pandang hati aku dikatakan ada berbeda Allah Ta'ala. Nah, kemudian rukun sembahyang yang ke-10 yaitu tasyahud akhirnya. Nanti kita insyaallah. Dan paham ya. Dan Allahu a'lam bis-shawab. Nah, saya kita berkurang bacaan. Salah dalam khilaf kurang minta maaf, minta halal, minta ridha, taufiq kepada. Mudah-mudahan apa yang ulang bacaan tadi, ulang sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama dari dulu seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita, dan keluarga dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan
على تلك هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.